Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliarti Bumulo dari kelas AS1 2016, jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis senyawa turunan pirimidinone dari analog chalcone 3,5 bis 2,4 dimetoksibenzilidin N-methylpiperidine 4-on sebagai senyawa kanker. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manfaat dan keunggulan senyawa chalcone. Hasil penelitian Kamei et al. Tahun 1997 menunjukkan bahwa senyawa chalcone dapat menginduksi DNA secara abnormal yang berhubungan dengan aktivitas anti-kanker. Selain sebagai anti-kanker, chalcone juga memiliki aktivitas biologis lainnya, meliputi anti-malaria, anti-inflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Sifat farmakologi senyawa chalcone tersebut berasal dari keberadaan gugus karbonil alfa-beta jenuh dalam strukturnya seperti yang tampak pada gambar di samping. Senyawa analog chalcone 3,5 bis 2,3 dimetoksibenzilidin 1-methylpiperidine 4-on merupakan salah satu senyawa yang telah terbukti memiliki aktivitas anti-kanker terhadap sel kanker payudara T47D. Uji sitoksisitas secara in vitro dilakukan berdasarkan prinsip reduksi senyawa MTT oleh enzim dehidrogenase mitokondria menjadi formazon, suatu garam yang berwarna biru. Kemudian diskoneksi. Diskoneksi ini merupakan tahapan retrosintesis yang melibatkan pemutusan ikatan untuk membentuk dua atau lebih sinton. Jadi proses diskoneksi ini dimulai melalui molekul target yang dipecah melalui molekul yang lebih kecil atau bahan dasar sintesis. Di sini memiliki dua sinton senyawa analog, yaitu 1,4-klorofenil 3,4-diklorofenil urea. Setelah bahan awal dilakukan diskoneksi sebelumnya, maka dilakukan retrosintesis, di mana retrosintesis ini merupakan hasil analisis langkah senyawa sintesis suatu senyawa organik. Retrosintesis ini dimulai dari molekul yang diinginkan atau molekul target, yang kemudian dipecah menggunakan diskoneksi, sehingga terbentuk senyawa sebagai pereaksi yang tersedia. Berdasarkan analisis retrosintesis pada digambar, dapat diketahui 3 buah molekul dasar atau starting material untuk mensintesis molekul target, yaitu keton N-methylpiperidine 4-on, aldehid 2,4 dimetoksibenzaldehyid, dan turunan urea 1,4-klorofenil 3,4 diklorofenil. Kemudian sinton dan regen. Sinton yang merupakan fragmen idealis biasanya berupa kation anion yang dihasilkan dari diskoneksi. Sinton yang dihasilkan pada senyawa ini yaitu keton N-methylpiperidine 4-on dan aldehid 2,4 dimetoksibenzaldehyid. Sinton pada dasarnya tidak ada di pasaran, sehingga harus membentuk regen yang mana terdapat di pasaran. Sehingga berikutnya kita bisa mensintesis senyawa dari regen yang bisa dibeli di pasaran. Regen inilah yang disebut sebagai material pemula, yaitu senyawa yang digunakan reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Penelitian ini tidak memiliki regen sebagai pengganti sinton.
karena reagen pada senyawa ini terdapat di pasaran sehingga tidak langsung digunakan. Kemudian senyawa analog chalkon diuji aktivitas anti kanker dan uji titik leleh dan uji spektroskopi. Pada uji spektroskopi itu menghasilkan UV vis, IR, dan NMR. Selanjutnya metode dan cara kerja. Yang pertama, senyawa 3,5 bis 2,4 dimetoksibenzoidin N-metilpiperidin 4 on dapat disintesis dengan mereaksikan N-metilpiperidin 4 on dan 2,4 dimetoksibenzaldehid dalam pelarut etanol. Kemudian pada reaksi tersebut ditambahkan NaOH 40% yang berperan sebagai katalis pada tahap pembentukan enolat dari N-metilpiperidin 4 on pada sintesis senyawa 3,5 bis 2,4 dimetoksibenzoidin N-metilpiperidin 4 on dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Dimasukkan itu N-metilpiperidin 4 on dan 24 dimetoksibenzaldehid dalam pelarut etanol. Setelah tercampur, pada bagian luar labu diberi penangas es sehingga didapatkan suhu campuran kurang dari 10 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, NaOH 40% ditambahkan tetes demi tetes agar suhu campuran tersebut kurang dari 10 derajat Celcius. Kemudian campuran direflux dalam penangas es selama 1 jam. Setelah 1 jam, penangas es diambil dan campuran yang berwarna kuning keruh tersebut direflux pada suhu kamar selama 4 jam. Selama reaksi berlangsung, campuran reaksi diaduk dengan pengaduk magnetik agar frekuensi tumbukan antara molekul bertambah sehingga kecepatan reaksi akan meningkat. Perbedaan suhu dimaksudkan agar peristiwa dehidrasi berlangsung sempurna. Hasilnya berupa endapan berwarna kuning muda dalam larutan kuning yang selanjutnya dituang ke dalam gelas beker berisi air es agar terbentuk endapan lebih banyak lagi. Campuran tersebut didiamkan beberapa menit dan disaring menggunakan coron Büttner. Endapan kuning yang didapat direkristalisasi menggunakan pelarut campuran etanol dan air. Rekristalisasi dilakukan dengan melarutkan padatan hasil sintesis dengan etanol panas. Kemudian disaring panas-panas yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor. Selanjutnya ditambah aqueous, tetes demi tetes sehingga diperoleh kristal berwarna kuning. Kristal tersebut disaring dengan corong Büttner, ditimbang dan didapatkan senyawa hasil sintesis sebanyak 0,7345 gram dengan rendamen sebesar 60%. Kemudian jenis-jenis kondensasi aldol. Kondensasi aldol itu memiliki 2 jenis. Yang pertama itu kondensasi aldol silang dan yang kedua siklokondensasi. Di sini ada reaksi kondensasi aldol silang, di mana reaksi kondensasi aldol silang ini melibatkan 2 jenis karbonil yang berbeda. Reaksi kondensasi aldol silang ini terjadi apabila hanya ada 1 karbonil yang mempunyai hidrogen alfa. Dengan kata lain, hanya ada 1 karbonil yang dapat dideprotonisasi membentuk nukleofil enolat. Karbonil yang tidak memiliki hidrogen alfa harus lebih elektrofilik daripada karbonil yang memiliki hidrogen alfa. Kemudian di sini reaksi siklokondensasi. Reaksi siklokondensasi ini merupakan salah satu bagian dari reaksi penutupan cincin atau ring closure metathesis. Siklokondensasi merupakan reaksi penutupan cincin akibat adanya kondensasi antara heteroatom dan atom karbon dengan tingkat oksidasi yang berbeda.
Di sini 1,3,5 heterosubstitusi cincin benzen dapat disintesis menggunakan reaksi siklokondensasi. Ini mekanisme sintesis senyawa 1,3,5 heterosubstitusi cincin benzen. Kemudian proses pemurnian. Di sini senyawa 3,5 bis 2,4 dimetoksibenzilidin dan metilpiperidin 4-on diuji kemurniannya menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT dengan 3 sistem aluen yang berbeda dan didapatkan data seperti di gambar. Berdasarkan hasil dari KLT yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan 3 sistem aluen yang berbeda didapatkan satu noda dengan RF yang berbeda sehingga dapat diduga hasil sintesis sudah cukup murni. Analisis spektroskopi senyawa molekul target meliputi analisis UV, IR, dan MS. Pada analisis UV vis, spektrum senyawa molekul target menunjukkan 2 gamma max yaitu pada 207 nanometer pita 1 dan 244 nanometer pita 2. Spektrum senyawa molekul target yang merupakan analog pirimidinon dan hampir sama dengan spektrum senyawa 1-metoksi-1-H pirimidin 4-on yang menunjukkan 2 gamma max yaitu pada 229 nanometer pita 1 dan 240 nanometer pita 2. Kemudian hasil data senyawa IR. Analisis IR dapat memberikan informasi gugus fungsi yang ada pada senyawa hasil sintesis. Uji spektroskopi IR yang terdapat pada gambar menampakkan pita serapan pada bilangan gelombang 2932,80 cm pangkat -1 yang menunjukkan adanya vibrasi ulur dari CH/SB pangkat 3, sedangkan pita serapan pada bilangan gelombang 1595,30 cm pangkat -1 menunjukkan adanya gugus CO yang terkonjugasi dengan 2 gugus alfa beta tak jenuh yang menyebabkan penurunan efek ulur CO. Pita serapan pada bilangan gelombang 1497,07 cm pangkat -1 dan 1459,07 cm pangkat -1 menunjukkan adanya C aromatis dan pada bilangan gelombang 1265,48 cm pangkat -1 dengan intensitas yang kuat menunjukkan adanya vibrasi ulur gugus C-O C asimetris. Yang terakhir, uji aktivitas anti kanker. Senyawa hasil sintesis diuji aktivitas anti kanker dengan melihat pengaruh konsentrasi sampel hasil sintesis terhadap inhibisi aktivitas ekstrak enzim DHFR yang diperoleh dari hati mencit. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi sampel uji terhadap aktivitas ekstrak enzim DHFR, maka semakin besar presentasi inhibisi sampel uji. Nilai IC50 menunjukkan besarnya sampel uji yang dapat menghambat 50% aktivitas ekstrak enzim DHFR. Semakin kecil nilai IC50 suatu senyawa, maka semakin besar aktivitas senyawa tersebut. Untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, senyawa hasil sintesis mampu menghambat atau menginhibisi aktivitas enzim dihidrofolat redutase DHFR. Inhibisi enzim DHFR dapat mencegah pembentukan asam tetrahidrofolat dan mengubah koenzim NADPH menjadi NADPH+, sehingga biosintesis basa DNA dapat proliferasi sel kanker tidak akan terjadi. Nilai IC50 berbanding terbalik dengan nilai inhibisi senyawa terhadap enzim DHFR. Semakin besar nilai inhibisi enzim, maka semakin kecil nilai IC50 senyawa tersebut.
maka semakin baik pula senyawa tersebut sebagai agen anti kanker. Berdasarkan nilai IC50 yang diperoleh dari hasil probit didapatkan IC50 senyawa hasil sintesis sebesar 58,78 mikrogram per mililiter, sedangkan nilai IC50 dari methotrexate yang digunakan sebagai kontrol positif sebesar 285,48 mikrogram per mil, sehingga dapat dikatakan senyawa molekul target 2 memiliki aktivitas anti kanker yang lebih besar daripada methotrexate sebagai kontrol positif. Grafik persen inhibisi senyawa molekul target dan senyawa methotrexate. Gambar ini adalah grafik persen inhibisi senyawa molekul target dan methotrexate. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.